Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kiranya kasih karunia dan perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang saat ini untuk kembali bersyukur kepadamu, sebab Kau Bapa yang mulia, Bapa yang sungguh sangat baik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dan saat ini kami mau mendengar dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua dimanapun kami berada, dan melalui firman Tuhan ini, biarlah kerohanian kami boleh terus bertumbuh, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan yang berkuasa dengan tema pikiran firman. Terambil dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saya ulangi, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang seorang pria yang berasal dari Inggris yang bernama William Addis. Dia adalah seorang penemu konsep sikat gigi pertama kali pada tahun 1780. Hanya dengan memakai tulang yang ia sudah lubangi kecil-kecil, dan kemudian ia mengisinya dengan bulu-bulu binatang, lalu ia mencoba mengelemnya semua menjadi satu. Melalui eksperimen dan penemuannya ini, William Addis pun akhirnya menjadi jutawan pada kala itu. Dan setelah itu, idenya mulai dikembangkan terus menjadi sikat gigi modern berbulu nilon, yang pada akhirnya diproduksi secara massal dan lebih modern lagi oleh sebuah perusahaan yang bernama DuPont pada tahun 1938. Tetapi tahukah Anda, pada saat William Addis menemukan konsep untuk sikat gigi pertama kalinya, saat itu ia sedang ada di dalam penjara, saudara. William Addis tubuhnya memang dipenjara, namun pikirannya tidak terpenjara. Nah, sementara ada banyak orang yang justru malah kebalikannya. Secara fisik mereka tidak dipenjara, akan tetapi mereka seringkali suka memenjarakan pikiran mereka sendiri. Memenjarakan pikiran yang saya maksud di sini adalah dengan pikiran sia-sia atau pikiran negatif. Yang seringkali hal-hal negatif itu keluar dari mulut kita dan menjadi perkataan serta tindakan kita. Karena semua hal-hal negatif itu berasal dari pikiran kita yang sia-sia, saudara. Saya beri contoh, misalnya, tanpa kita sadari, seringkali kita suka berkata, aku tidak bisa sembuh, aku tidak bisa mengampuni, aku tidak mungkin berhasil, aku tidak mungkin sukses, aku tidak bisa move on, dan banyak lagi alasan tidak-tidak yang lainnya. Itulah yang saya maksudkan tadi dengan pikiran sia-sia atau pikiran negatif, yang sebenarnya hal-hal inilah yang memenjarakan pikiran kita selama ini tanpa kita sadari. Memang terlihat sepertinya hal yang sepele, saudara. Tetapi tanpa kita sadari, hal-hal sepele itu justru akan mengikat kita dan menjadi pikiran yang sia-sia, karena kebiasaan yang diulang-ulang itu menjadi melekat dalam hidup kita, dan akhirnya kita percayai. Yang sebenarnya semua ini bersumber dari pikiran yang sia-sia, saudara. Sesungguhnya pikiran ini adalah medan peperangan. Mari kita perhatikan baik firman Tuhan ini. Rasul Paulus dengan tegas katakan dalam surat Efesus 4 ayat yang ke-17. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan pikiran kita ini, saudara. Karena firman-Nya tadi sudah mengingatkan kita. Sebenarnya Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita potensi atau kapasitas yang besar agar kita bisa mengembangkan pikiran kita ini secara positif dan maksimal. Firman Tuhan katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Dan bersama dengan Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin.
Tuhan Yesus mau supaya kita semua anak-anaknya selalu memiliki pikirannya, yaitu pikiran anugerah dan bukan pikiran sia-sia. Saudara, jangan pernah izinkan situasi, keadaan, atau masalah apapun yang kita hadapi hanya untuk memikirkan pikiran-pikiran yang negatif yang belum tentu terjadi, dan hal itu akhirnya menjadi pikiran kita menjadi sia-sia. Tetapi milikilah pikiran Kristus, yaitu pikiran firman. Karena masih banyak orang-orang percaya yang secara fisik mereka ada di luar penjara, tetapi pikiran mereka masih saja terus terpenjara oleh karena masalah dan persoalan hidup yang menghimpit mereka. Hal inilah yang akhirnya membuat kehidupan rohani orang-orang percaya menjadi lambat untuk bertumbuh. Nah, jalan satu-satunya untuk bisa keluar dari masalah ini hanyalah dengan ketaatan kepada Kristus, yaitu kepada firman-Nya. Tidak ada yang lain, saudara. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 bagian B, 2 Korintus 10 ayat 5 bagian B, dikatakan demikian, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya ulangi, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, di ayat yang sama di dalam terjemahan lainnya, dari versi King James Version, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. 2 Korintus 10 ayat 5 bagian B, King James Version, demikian bunyinya, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Saya ulangi, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya King James Version ini lebih jelas lagi, saudara, karena ada kalimat dikatakan di situ the obedience, yaitu ketaatan. Artinya adalah membawa semua ketaatan pikiran kepada Kristus. Jadi ketika seseorang ia mau sadar dan bertobat dengan sungguh-sungguh, berarti orang tersebut sedang mengalami perubahan paradigma di dalam pikirannya, atau perubahan cara berpikir dari cara berpikir yang lama kepada cara berpikir yang baru, atau yang disebut juga dengan metanoia. Oleh karena itu, pikiran kita ini harus kita taklukkan di bawah ketaatan pikiran Kristus. Dengan kata lain, pikiran ini harus terus dipenuhi oleh firman Kristus. Demikian juga firman Tuhan menasihatkan kita di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, Tuhan mau agar kita juga memikirkan perkara-perkara di atas, yaitu perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang besar dan supranatural, di mana Kristus ada, dan yang bersifat kekal. Bukan perkara-perkara yang di bumi atau di dunia ini saja, yang sifatnya tidak kekal. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, Yakobus pasal 4 ayat ke-7, firman Tuhan berkata demikian, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saya ulangi, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Perhatikan baik ayat ini, saudara. Tunduklah kepada Allah artinya kita harus tunduk sepenuhnya kepada perkataan Allah. Lalu lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dan kalau bukan karena firman Tuhan, iblis tidak akan lari, saudara. Karena iblis takut akan firman Allah. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat pertama, Injil Yohanes pasal pertama ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas firman Allah yang berkuasa itu adalah Allah sendiri, dan juga firman Allah adalah senjata yang diperlengkapi penuh dengan kuasa Allah untuk menang dari setiap peperangan atau masalah apapun yang ada di dalam pikiran kita. Dan karena firman Allah itu juga adalah pedang roh, di dalam Efesus 6 ayat 17b.
Saudara, sudah saatnya kita mulai belajar untuk memikirkan sebuah kemenangan di dalam pikiran kita daripada sebuah kekalahan. Dan apabila kita dapat menang di dalam pikiran kita, berarti kita dapat menang juga di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin, saudara. Perhatikan firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5. Filipi pasal kedua ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya ulangi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya sederhana, saudara. Jaga pikiran kita ini untuk selalu selaras atau cocok atau pas atau sama dengan pikirannya Kristus, yaitu pikiran firman. Dengan demikian, sejalan dengan waktu, akhirnya kita dapat belajar dan bertumbuh serta mengerti apa yang menjadi pikiran dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jangan biarkan lagi pikiran sia-sia itu terus-menerus menguasai pikiran kita. Mulai saatnya kita harus berani mengambil keputusan untuk memikirkan sebuah kemenangan di dalam pikiran kita daripada sebuah kekalahan. Milikilah hidup yang berkemenangan dari pikiran yang menang, karena firman yang berkuasa itu sudah ada dan tinggal di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.